Cek laher, kemudian goyang coy, goyang oblak ya, atas bawah goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel RBM. Hari ini kedatangan Datsun Go. Keluhannya kaki-kaki kemudian ya. Selamat datang juga buat yang baru nonton di channel RBM. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini semakin berkembang. Cek laher, kemudian goyang coy, goyang oblak ya, atas bawah goyang. Ini coba kita cek. Goyang. Coba video sih, ngerti boleh Indonesia video. Nah ini di sini goyang, cuman ball join tenang, kemudian long terot tenang. Coba diputar, putar, kita pegang seperti ini. Ini terasa sangat kasar. Teman-teman bisa dengerin, putar kencang suaranya. Ini suara laher ya teman-teman. Oke, jadi di sini ban atau roda sudah gundul, kemudian juga tidak balance, peang ya. Ini di sini pecah nih, busing sayap yang kecil atau lower arm. Di sini busing arm yang besar juga terlihat sudah pecah. Teman-teman harus lepas roda, teman-teman. Oke. Jadi pertama lepas laharnya. Jadi untuk melepas lahar kita butuh melepas knuckle ya, yang ini. Dia otomatis melepas ini minta dikeluarin ya. Pokoknya saksikan biar teman-teman tahu gimana cara pengerjaannya. Oh ini muter ke lorong. Jadi untuk mobil yang
penggerak depan itu lebih cenderung lebih cepat rusak kaki-kakinya ya daripada yang mobil dengan penggerak belakang, karena bebannya itu cukup berat di depan kalau untuk yang penggerak depannya. Kalau untuk Datsun sendiri emang sekelas dengan Nissan, seperti kayak Nissan Livina itu hampir mirip. Pembongkarannya juga cukup banyak ini. Jadi lahar tuh di sini ya, berada di sini. Ini kalau teman-teman pengen lebih mudah, setiap mur ini disikat, itu akan mempermudah ya. Yang cukup mulia ini mas, jadi kenakalnya buka jangan bautnya atau terotnya ya, seperti ini. Nah, jadi dia akan lepas karena terhentak. Koclak ya, terotnya koclak juga. Selesai. Ini namanya ashroder.
Jadi ini meneruskan putaran dari mesin ke roda. Jilahnya itu ada di sini ya. Ini udah kasar, jadi menimbulkan, mengakibatkan roda itu menjadi gundul di tengah-tengah. Baterai masih bagus, jadi kita bongkar sayapnya. Jadi untuk membongkar sayapnya kita menggunakan shock 19 untuk Datsunku. Ternyata atasnya ikut muter. Yang belakang menggunakan sub 21. Ya teman-teman, inilah sayap. Busing sayapnya sudah pecah di sini ya. Bisa lihat sendiri teman-teman, ini lepas, makanya bunyi. Ini juga udah pecah nih, sampingnya. Kelihatan jelas. Jadi itulah kerusakan-kerusakan yang menimbulkan bunyi yang cukup ramai ya. Ya teman-teman, jadi lahar itu bukannya rusak yang luka-luka begitu ya, terlihat luka-luka, namun di sini tuh kering pelumasannya, sehingga apabila bola-bola ini tidak terlumasi maka tidak ada peredaman, sehingga putarannya menjadi kasar. Dan lama-kelamaan apabila ini benar-benar kering dan bola-bola ini luka, maka akan terjadi gesekan besi dengan besi antara bola ini dengan besi pelindungnya ya. Ini kalau yang sebelah kanan ini udah benar-benar kering, jadi kalau diputar dengan tangan itu sempat seperti agak ingin macet gitu loh ya, tidak lancar, kasarnya sangat terasa, makanya ban sampai kemakan. Ini kering ya, tanpa ada pelumas sama sekali. Nah, lama kelamaan akan menimbulkan macet pada roda, karena ini apabila sudah terluka, gesekan langsung antara bola dengan dindingnya akan macet ya, fatal akibatnya. Jadi ciri-cirinya itu gemuruh, lari di 40 km. Itu kerusakan lahar kalau diputar langsung menggunakan
tangan di dongkrak itu pegang shockbreaker atau enggak sayap itu terasa sangat kasar. Cara mudah melepas bushing. Jadi teman-teman bisa ganti bushingnya saja, ini seperti ini, dua ya, jadi besar sama kecil. Nih bushingnya udah pecah, ini menimbulkan bunyi yang cukup berisik. Nah, ini jadi sudah lepas dua-duanya sehingga bunyinya cukup berisik. Teman-teman juga bisa membeli spare part satu set seperti ini, itu kisaran sekitar 550 untuk yang biasa ya. Kalau lahar itu non ABS, laharnya lahar biasa. Di sini belum menggunakan sensor ABS ya. Untuk memasang laharnya kita gunakan press seperti ini. Usahakan ini lurus ya seperti ini, dan dorong menggunakan bekas lahar yang lama agar nanti pas sudah masuk itu bisa dikeluarkan lagi. Hati-hati jangan sampai terjadi kerusakan pada lahar yang baru. Ketika sudah masuk maksimal atau mentok, ini seperti ini hasilnya, dan kemudian kita pasang seping pengunci. Setelah kita pasang sepingnya, kita pasang asnya ya. Jadi lahar itu seperti ini posisinya, asnya di bawah dan kenakalnya tuh di atas. Jadi yang kita tekan itu komnya, yang di tengahnya ini itu komnya. Menggunakan lahar ataupun menggunakan shock juga bisa, yang penting sama, atau bekas komnya yang tadi kita lepas untuk menekan tengah-tengahnya ini. Jadi jangan sampai meleset atau menekan yang sampingnya, karena itu bisa merusak lahar itu sendiri. Sambil dipres, sambil kita goyang-goyang seperti ini ya, di geser-geser seperti ini itu mengantisipasi kerusakan atau kesalahan dalam pengepresan. Kalau meleset, otomatis ini diputar seperti ini akan berat atau kasar. Jadi bisa terlihat ya kalau ini sudah pas dan aman. Makanya kita putar-putar ini halus, lanjutkan sampai mentok ya, sampai maksimal. Jadi seperti ini hasilnya ya setelah lahar terpasang dengan benar dan dengan baik. Jadi asnya itu press di tengah-tengah, tidak sampai full keluar kom, karena nanti ini akan masuk as roda. Jangan lupa juga dicek seperti ini, putarannya itu harus halus. Kalau gergel-gergel atau kasar berarti ada masalah dengan pemasangan laharnya. Oke, selanjutnya kita pasang bushing armnya. Teman-teman harus lihat celah ini. Nih, di sini ada celah, itu harus sesuai arah gerak pada sayap. Ini seperti ini yang benar. Nah, kalau seperti ini itu salah, jadi melawan gerak, makanya cepat rusak apabila salah posisi pemasangannya. Kalau yang ini full
jadi bebas pada pemasangannya. Oke ya, jadi ini setelah kita pasang, kita press. Nah, di sini ada celah sekitar 1 cm di atas dan 1 cm di bawah. Di posisinya itu di tengah-tengah, agar sayap itu tidak terbentur dengan chassis pada saat dia mengayun. Oke, selanjutnya kita pasang kembali semuanya, rapikan. Oke ya teman-teman, jadi untuk biaya penggantian laher bushing arm itu, untuk harga laher satunya itu kisaran 230 ribuan. Kemudian bushing arm yang besar itu 185, dan untuk yang kecil 170.000. Nah, untuk jasa bongkar pasang laher itu satunya 150. Untuk sayap juga sama 150. Jadi kanan kiri jasa 600. Nah, untuk biaya part teman-teman bisa pilih harga yang cocok ya, di all shop banyak, ataupun bisa beli sendiri di toko, kemudian bisa kita pasangkan atau meminta pasangkan kepada bengkel yang teman-teman minati. Jadi untuk biaya kaki-kaki juga lumayan atau cukup menguras kantong ya, tapi yang penting adalah kepuasan dan kenyamanan untuk kendaraan Anda. Jadi untuk lebih maksimal performanya, kita rotasi bannya. Jadi yang sebelah belakang kita pindah ke depan, yang lebih bagus bannya agar lebih maksimal pada saat dipakai nanti ya teman-teman. Jadi kita sudah selesai melakukan pekerjaan untuk Datsun Go keluhan kaki-kaki ya. Jadi yang pertama itu pada saat kecepatan 20 sampai 40 km per jam ada suara gemuruh yang cukup bising. Nah, kemudian yang kedua, kaki-kaki. Jadi pada saat lewat jalan yang agak rusak atau berlobang, timbul bunyi gelodak-gelodak, jedak-jedok ya. Ternyata bushing sayapnya itu sudah pecah, sehingga menimbulkan kekocakan pada sayap lower arm atau bushing arm ya. Nah ya, terus kemudian terotnya juga mengalami kekoclakan sehingga menimbulkan bunyi yang cukup berisik. Nah, dari efek laher yang rusak terus dibiarkan akan menimbulkan ban akan termakan sebelah ya. Jadi gundulnya itu tidak merata. Itu akibat dari laher yang sudah rusak. Nah, karena rusak dia putarannya itu tidak stabil. Makanya ban itu kemakan sebelah ya, tidak rata, dan bisa menggunakan juga bisa mengakibatkan benjol. Dan akhirnya pengemudian juga tidak nyaman dan khawatir. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.